وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita mulai dari bab azan di pagi hari ini insyaallah taala. Bab kedua dari kitab salat, yaitu bab azan. Hadis 144 di kitab terjemahan. Tapi kita mulai dari pembahasan masalah azan itu sendiri dulu. Bahwasanya azan secara bahasa itu al-i'lam. Azan secara bahasa al-i'lam, yaitu pemberitahuan, pengumuman. Ya. Dan azan termasuk ibadah, sehingga kita katakan azan adalah at-ta'abbudu lillahi bil i'lami bi huduri waqti fi'li as-salati bi dzikrin makhsus. Bahwa azan adalah beribadah kepada Allah dengan memberitahukan, menyiarkan akan hadirnya waktu salat, dengan lafal yang khusus, sesuai dengan dalil. Dan azan memang bisa berfungsi menunjukkan masuknya waktu salat, bisa, tetapi lebih umum daripada sebatas memberitahu masuk waktunya waktunya salat. Ya, karena bisa jadi kita azan bukan di awal waktu salat. Misal antum musafir sama saudara, ya, kemudian antum ke rest area di waktu waktu zuhur atau waktu asar. Antum pengen jamak salat bersama orang lain atau saudara antum, dan itu bukan di masjid melainkan di musala yang tidak ada, musala rest area yang tidak ada jemaah rawatibnya, maka disyariatkan untuk melakukan azan dengan 2 iqamah kalau salat jamak. Nah, azan di sini bukan memberitahu masuknya waktu, melainkan azan di sini adalah memberitahu akan hadirnya salat, hadirnya waktu perbuatan salat, gitu. Ya. Taib, adapun iqamah, qomat kalau bahasa kita, maka iqamah ini serupa dengan azan, tetapi al-iqamah adalah at-ta'abbudu lillahi bil i'lami bil qiyami ila salati bi dzikrin makhsus. Bahwasanya qomat adalah beribadah kepada Allah dengan memberitahu akan didirikannya salat. Akan didirikannya salat dengan lafal yang khusus.
dengan lafal yang khusus. Maka iqamah ini terutama dengan adanya kalimat qad qamatis shalah itu menunjukkan salat sedang akan didirikan. Sedang akan didirikan. Dan azan hukum asalnya fardu kifayah dalam suatu daerah. Selama sudah mencukupi, maka azan hukumnya fardu kifayah. Disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah. Kemudian begitu pula dengan iqamah, hukumnya fardu kifayah. Maka kalau tanpa iqamah, salat tetap sah. Tanpa iqamah, salat tetap sah. Dan mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Dari segi banyaknya pahala dan ketinggiannya dalam konteks salat berjamaah, maka muadzin lebih afdal daripada imam. Ya, dari segi itu muadzin lebih afdal dari imam. Tapi dari segi kepemimpinan dan mungkin dari segi ilmu, maka pada umumnya imam biasanya lebih afdal. Tapi itu kan di luar salat berjamaah, gitu loh. Biasanya imam ini misalnya ustaz, imam ini hafiz. Ya dari segi ini jelas lebih afdal daripada muadzin yang biasanya marbot biasanya. Ya, tetapi ini kan di luar konteks salat berjamaah dan relatif sifatnya. Namun kalau dikondisikan khusus salat berjamaah, maka muadzin lebih afdal daripada imam. Muadzin lebih afdal daripada imam karena beberapa hal dalam salat berjamaah seperti dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam Qurtubi ahli hadis dalam kitab Al-Mufhim syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yahsulu bil adhani i'lamun bi thalathati asya'. Dengan azan itu ada pemberitahuan akan 3 hal. Pertama, bidukhulil waqt, sudah masuknya waktu salat tersebut. Umumnya begitu. Kemudian wa bid du'a ilal jama'ati wa makani salatiha, dan dengan azan terhasilkan penyeruan menuju salat berjamaah dan tempat salat. Kemudian yang ketiga, wa bi izhari sya'airil Islam, terhasilkan dengan azan syiar Islam. Ya, penampakan syiar Islam. Jadi azan itu merupakan syiar. Azan merupakan syiar. Ya. Kalau orang Sunda biasanya syiar itu artinya apa? Orang Sunda lagi syiar ya Satya gitu. Apa artinya syiar? Biasa orang Sunda gitu. Sunda, apa Sunda? Sunda, ada orang Sunda sini? Syahrul Fatwa orang Sunda bukan? Antum Syahrul Fatwa orang Sunda bukan? Nama antum Syahrul Fatwa bukan? Mufti ya, siapa namanya? Nama dia siapa? Fatwa Darussalam. Antum di kota wisata tinggalnya? Antum bukan Sunda bukan? Madura bahkan. Oh, enggak nyangka anak antum orang Madura dah. Oh, enggak jaga warung 24 jam. Antum orang Madura harusnya. Antum orang Madura. Orang Sunda. Oh, enggak usah dikasih tahu orang mana. Orang mana orang Sunda? Sunda mana Sunda sih? Hah? Kalau Ustadz lagi siar itu artinya apa deh? Lagi siar artinya siar. Enggak ngerti. Itu orang Sunda. Antum orang Sunda? Yang mana? Siapa namanya? Alian. Asli Tasik. Yang mana sih orangnya? Oh, bukan antum. Pantesan kok agak bingung sendiri antum. Ustaz lagi siar tapi siar apa artinya? Enggak tahu. KTP antum mana? Ya, kadang beberapa orang Sunda itu ngomong ke anak lagi siar, Ustaz. Siar di sini maksudnya apa? Ceramah, kajian, tabligh akbar tuh siar. Ya enggak? Benar enggak gitu? Pernah dengar siar enggak? Lagi siar. Belum pernah. Beda Sundanya. Tasik sama Bandung beda ya? Sama Bandung beda ini ya. Ada perbedaan. Oh ya.
Ya, syiar di situ biasanya orang-orang enggak semua Sunda mungkin. Biasanya mereka katakan syiar itu apa? Ya kayak gini nih syiar nih, ngajar tuh syiar, tabligh akbar tuh syiar gitu loh. Lagi syiar. Syiar artinya yaitu syiar itu ya menampakkan alamat keislaman gitu syiar. Ya. Tapi di sini syiar yang maksud azan, dan azan memang di antara syiar Islam yang terpenting, bahkan rutin. Bukan hanya sesekali. Kemudian dikatakan bahwasanya orang yang salat sendiri disunnahkan untuk azan untuk dirinya dan juga iqamah untuk dirinya boleh, tapi bukan kewajiban. Tidak ada kefardu kifayahan kalau orang salat sendiri, ya. Dan itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan maka tidak, karena perempuan itu tidak dianjurkan meninggikan suara atau menzahirkannya. Sementara azan dan iqamah termasuk syiar, terutama azan. Tapi kita mulai dari hadis pertama di bab ini, hadis tentang sifat atau tata cara azan. Fadhal. Ahsanallahu ilaik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Qala al-musannifu rahimahullah Ya, keras suara sampai kedengaran sampai Babul adhan wa an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala qafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu Allahu akbar fadhakara al-adhana bitarbi'i at-takbiri bighairi tarji'in wal iqamatu furada illa qad qamatis salatu qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun al-hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmadu fi akhirih qissati qawli Bilalin fi adhanil fajr as-salatu khairum minan naum fi akhirih qissata qawli Bilal fi akhirih qissata qawli Bilalin fi adhanil fajri as-salatu khairum minan naum wa li Ibni Khuzaimah an Anas qala minas sunnati idza qala al-muadhdhinu fil fajri hayya 'alal falahi qala as-salatu khairum minan naum. Baik, ahsanta. Wa 'an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau bercerita, tafa bi. Ini hadis ini sebenarnya panjang, cuman ini disingkat hadisnya. Hadis ini hadis panjang. Karena disebutkan nanti semua dari lafal-lafal azan di hadis ini, tapi ini tidak semua. Taib tafa bi wa ana naimun rajulun. Ketika saya lagi tidur, saya bermimpi ada seseorang lagi tawaf. Seseorang lagi mengelilingi saya. Dan dia berkata, Allahu akbar, fa dzakara al-adzan. Iya. Allahu akbar, dia menyebutkan azan dengan bitarbi'i takbiri bighairi tarji'. Orang itu menyebutkan azan dengan takbir 4 kali sebagaimana normal kita azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tanpa tarji'. Apa itu tarji'? Nanti dibahas insyaallah. Tanpa tarji' nanti kita bahas insyaallah. Wal iqamata furada, dan lalu mengucapkan iqamah diucapkan furoda, yaitu semuanya single, kecuali semuanya satu saja, kecuali qad qamatis shalah 2 kali. Mereka kalau qamatkan semuanya satu, furoda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang 2 kali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Adapun Allahu akbar itu memang dianggap sebagai satu di sini. Ya, sebagaimana di kalimat adzan tadi. Maka faqal falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW. Ketika aku sudah di pagi hari, aku datang Rasulullah SAW dan menyatakan kalimat mimpi tersebut. Maka faqala, kata Nabi SAW, innaha la ru'ya haqqin. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar.
Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Dan dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan di akhir kisahnya perkataan Bilal di azan fajar, dan zahir yang sahih adalah ini azan fajar kedua, yaitu azan subuh, yaitu tambahan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dan hadis riwayat Ibnu Khuzamah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, minas sunnati idza qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falahi qala as-salatu khairum minan naum. Termasuk bagian dari sunnah. Lafal minas sunnati kalau disebutkan oleh seorang sahabat, maka ini menunjukkan syariat. Menunjukkan syariat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi hujjah. Memang kalimat ini kalimat mauquf kepada sahabat Anas bin Malik, bukan kalimat dari Nabi SAW, tetapi karena domainnya adalah minas sunnati, maka ini ditunjukkan bahwa ini sunnah Nabi SAW yang ada di zaman Nabi SAW. Minas sunnati idza qala al-muadzinu fil fajr, jika muadzin berkata di fajar subuh, ya, mengucapkan azan hayya 'alas salah, maka di antara sunnah yaitu as-salatu, mengucapkan setelahnya as-salatu, hayya 'alal falah, setelah itu as-salatu khairum minan naum. Baik, as-salatu khairum minan naum, dan itu diucapkan 2 kali. Baik, kita lanjut. Kita bukan lanjut hadis ya, tapi kita jabarkan insyaallah. Tafa bi rajulun, kata Anas bin Malik, kata Abdullah bin Zaid. Tafa bi rajulun, yaitu aku bermimpi dikelilingi seorang laki-laki. Seorang laki-laki mengelilingi. Tafa di sini tawaf artinya mengelilingi, atau bisa dimaknai beredar di sekitarku. Bukan tawaf dengan caranya tawaf yang kita kenal di sekitar Ka'bah, bukan. Ini tawaf secara bahasa. Tawaf secara bahasa itu adalah melakukan pengelilingan atau perjalanan di sekitar sesuatu, itu tawaf. Makanya kata Nabi SAW tentang kucing. Kucing itu kata Nabi SAW, innaha laisat binajas. Kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu termasuk binatang yang sering tawafin. Tawaf, sering berkeliling, berkisar di kalian. Maka pada hukum binatang-binatang yang sering di dekat kita, maka itu tidak najis, kecuali yang dinajiskan ya oleh syariat seperti anjing. Itu pun masih khilafiyah, itu pun masih khilafiyah. Najisnya badan anjing itu khilafiyah di antara ulama. Najisnya badan anjing itu khilafiyah di antara ulama. Baik, di sini tafa bi rajulun, orang itu mengelilingi saya di mimpi saya. Fa dzakara al-adzan bi tarbi'i takbir. Maka kemudian orang itu menyebut azan atau mengumandangkan azan salat dengan 4 kali takbir. Dan ini di periode Madinah, di awal tahun pertama Hijriyah, periode Madinah. Karena pendapat yang lebih zahir bahwasanya syariat azan itu memang baru dilakukan di periode Madinah tahun pertama. Mungkin di bulan ke-9 atau bulan ke-7 atau sekitar itu. Adapun di periode Mekah, maka wallahu alam tidak ada azan. Tidak ada syariat azan di periode Mekah. Itu pendapat yang lebih sahih. Ya, karena mulai syariat azan di sini. Baik, fa dzakara al-adzan bi tarbi'i takbir, takbir 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Orang baca Allahu akbarullah boleh. Kan nyambung. Allahu akbarullah, akbarullah boleh. Kalau mau ditakti' juga enggak masalah sebenarnya. Allahu akbar. Allahu akbar boleh. Tapi kalau ditakti' ya berarti akhirannya itu mauquf, diem, waqaf. Artinya enggak dibaca harokatnya. Allahu akbar.
Allahu Akbar gitu. Ya, tapi kadang-kadang di Indonesia terutama, dan ini nggak masalah sebenarnya, yaitu ro-nya di akhirnya itu kadang-kadang ditambahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbaru, Akbaru gitu. Boleh? Ya boleh, karena emang ada dhammah. Iya, hafizahullahu, kayak gitu misalnya. Barakallahu fika gitu. Itu biasanya orang baru-baru belajar bahasa Arab gitu tuh. Semua harokat dibaca semua, takut disalahin. Ya, padahal yang lebih sahih kalau Anda bilang barakallahu fik, itu udah bagus. Barakallahu fika gitu. Gitu. Iya, nama antum siapa? Kok mirip? Berarti barakallahu fiki dong. Ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, kalau di Saudi biasanya ro-nya malah ditasdidkan. Sebenarnya ini kalau secara ini salah ya, cuman karena itu menjadi bagian dari kebiasaan, ya udah, enggak esensial juga. Bedakan antara lafal azan dengan lafal Al-Quran. Kalau lafal Al-Quran itu ketat, harus benar-benar panjang pendek, makhraj benar-benar. Tapi kalau misalnya lafal azan, maka ini tidak seketat Al-Quran. Antum coba dengerin azan di Makkah, Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu rata-rata memang diseragamkan oleh mereka, diseragamkan. Pakai makom soba apa ya? Atau Hijaz. Allahu Akbar. Gimana? Kalau di Indonesia itu kan biasanya makomnya pakai makom rost. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kalau di Indonesia tuh. Ya, jadi ingat bulan puasa, gitu kan? Kalau di Makkah, Madinah pakai makom kalau nggak salah namanya Hijaz atau soba seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Ra-nya digituin. Antum perhatiin aja coba. Kalau nggak percaya, antum minta sama Pak Andik supaya umroh. Nanti pas di sana kedengeran. Allahu Akbar. Dan orang Arab seringkali kayak gitu. Orang Arab sering kayak gitu. Di antara para ulama yang sering banget kayak gitu itu Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Yang enggak ditasdidin, beliau tasdidin. Misalnya baca mana ya? Misalnya fala tahtaju ila takrarin kal adzan. Itu. Padahal kal adzan udah cukup. Tapi sebagian orang Saudi itu kayak gitu. Bukan Saudi aja sebenarnya, beberapa orang Arab lah, Mesir. Kadang-kadang itu untuk apa ya? Ya udah biasa kal adzan. Padahal nggak ada tasdid. Gitu. Ya itu nggak apa-apa selama bukan Al-Qur'an, ya nggak apa-apa. Cuman itu bukan yang benar. Bukan lafal yang benar, dan kalau bisa jangan diikuti kalau bisa. Syekh Abdul Razak juga kadang gitu. Ya, kadang beliau membacanya apa? Min gitu. Anda suka perhatiin para masyayikh karena sering mendengar alhamdulillah kajian mereka, jadi udah biasa banget ya. Taib. Tarbi' takbir, 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, kemudian disingkat bi ghairi tarji'. Kalimat fadzakara al-adzan bi tarbi'i takbir ini bukan kalimatnya Abdullah bin Zaid. Begitu bi ghairi tarji' bukan juga kalimat Abdullah bin Zaid. Melainkan ini kesimpulan dari Ibnu Hajar, pemilik kitab Bulughul Maram ini, untuk meringkas hadis bahwasanya 4 kali Allahu Akbar dan tanpa tarji'. Nanti tarji'an Nabi jelasin. 4 kali Allahu Akbar. Kenapa Ibnu Hajar di sini menspesialkan masalah 4 kali Allahu Akbar? Tidak menyebutkan di sini 2 kali asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali asyhadu, enggak semua disebutkan. Kenapa 4 kali Allahu Akbar? Karena dalam hadis riwayat Muslim, di hadis nanti berikutnya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allahu Akbar cuma 2 kali. Dan itu yang dipilih oleh mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Ini bukan qomat, azan. Azan versi mazhab Abu Hanifah, azan versi mazhab Imam Malik mengikuti hadis riwayat Muslim bahwasanya takbir berapa kali?
2 kali. Tapi dalam mazhab Hanbali, dan itu yang dikenal sekarang, takbir berapa? 4 kali. Ya. Sama kayak qomat. Ya. Kok sama kayak qomat? Enggak, ya sampai qomat. Qomat 2 kali. Ya enggak? Qomat 2 kali enggak qomat? 2 kali. Ya, satu kalimat gitu kan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan. Kalau qomat. Ya. Taib, 4 kali takbir di hadis riwayat Abdullah bin Zaid bi ghairi tarji', tanpa tarji'. Apa itu tarji'? Ya. Tarji' itu adalah mengangkat suara dengan 2 kalimat syahadat dalam azan setelah sebelumnya mengucapkannya dengan lirih, dengan lembut. Itu tarji'. Jadi tarji' kan dari kata rujuk, kembali. Maksudnya kembali sini adalah dalam riwayat ada yang namanya tarji', yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat masing-masing 2 kali secara khafi setelah Allahu Akbar. Secara khafi itu secara sirri. Baru kemudian secara jahri 4 kali. Paham gak? Nih tarjih gini nih. Kan ini, anak-anak keras suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pakai Saudi, Allahu Akbar gitu ya. Ikutin Saudi. Nah, setelah ini 4 kali kemudian 2 kalimat syahadat itu pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 12 ini hanya Allahu Akbar dan 2 kalimat syahadat. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Berarti yang kelima, 6, 7, 8 itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sirri. Ngerti? Maka tarjih itu yang mana? 9, 10, 11, 12. Tarjih itu adalah saut jahrinya antum membaca 2 kalimat syahadat dalam azan setelah 5, 6, 7, 8 ini 2 kalimat syahadat secara sirri. Kif? Paham enggak? Fikih? Enggak paham? Karena asing ini baru pertama kali dengar ini. Pernah dengar? Pernah. Ya alhamdulillah. Tapi itu enggak diamalkan di sekarang. Rata-rata enggak diamalkan. Walaupun ini termasuk bagian dari sunnah, ya ada sunnah. Ya, tarjih. Tetapi kalaupun diamalkan bagus, boleh. Cuman harus mempertimbangkan maslahat madarat ya. Karena banyak orang enggak tahu tentang hal ini. Fikih aja enggak tahu. Fikih aja enggak tahu, apalagi antum semua. Iya. Wah, kalau fikih tahu, berarti antum semua tahu. Ya. Nah, jadi itu, ya Allahu Akbar 4 kali. Tapi di hadis Abdullah bin Zaid itu kayak normal kita salat, kayak normal kita adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Kemudian tanpa tarjih, yaitu langsung syahadat 2 kalimat syahadat dengan keras suaranya. Ini berarti bukan tarjih, ini normal. Faham? Fahimtum ikhwan? Aha. Wal iqamatu furoda, adapun iqamah itu dilakukan satu-satu kecuali apa? Kecuali lafal takbir dan juga lafal qad qamatis shalah. Lafal takbir itu 2, tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi kita tahu bahwasanya iqamah itu lafal takbirnya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nah, takbir sama adzan apakah boleh sama nadanya? Ya boleh. Soal nada itu bebas, ikhwan, asal bukan nada-nada khurafat atau nada-nada berlebihan atau ria dan semisalnya. Nada itu silakan, insyaallah ya. Walaupun sebagian ulama mengkritisi nada-nada yang berlebihan dengan langgam-langgam yang dilebih-lebihkan, misal cengkok yang dilebih-lebihkan. Tapi itu kembali ke masalah ijtihadi. Nah, apakah boleh sengaja membedakan nada antara azan dan iqamah? Ya boleh, silakan. Silakan, apalagi kalau membedakan tersebut
untuk menghindari salah dalam qomat. Coba kalau antum qomatnya pakai nada Allahu Akbar, Allahu Akbar, keceplosan habis itu jadi azan. Iya kan? Azan lagi. Tapi biasanya orang kan kalau qomat itu lebih simpel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan lebih enak. Karena kalau panjang-panjang kadang imam jadi kesel jadi ya. Imam udah masuk nih, udah dari tempat imam. Baru qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan. Imam ya kayak di Madinah nih. Kalau di Madinah atau di Masjidil Haram mungkin wajar ya, karena qomat agak panjang supaya orang-orang yang udah di hotel bergegas, supaya mereka insaf gitu masih wajar lah. Nah kalau misalnya Masjid Al-Muttaqin, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an imamnya duduk dulu gitu. Kopi dong atuh. Lama banget gitu. Ya nggak apa-apa di shorten aja, karena iqamah itu tujuannya apa? Untuk memberitahu, udah mau sholat loh, bergegas, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat sholat gitu. Ayo kita ke sholat. Ya, jadi jangan lama, kecuali kalau mungkin di Madinah, di Makkah, di Masjidil Haram karena crowded banyak orang, supaya lebih teratur maka sengaja itu sebagian dari orang yang qomat, sebagai muadzin yang qomat itu sengaja agak panjang qomatnya, ya, supaya prepare-nya orang itu lebih sempurna. Itu wajar, ya. Tadi Anda nyebut Masjid Al-Muttaqin, antum jangan, oh iya Masjid Al-Muttaqin, enggak, ini Anda ngasal tadi. Jadi jangan nuduh Masjid Al-Muttaqin kayak gitu. Ya. Kemudian ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma asbahtu, yaitu ketika pagi hari, ataitu Rasulullah SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, innaha la ru'ya haqq, sesungguhnya itu adalah mimpi yang hak. Ya. Dan di sini ru'ya hak itu kata Nabi SAW menunjukkan bahwasanya mimpi itu ada yang hak, ada yang tidak hak, ada yang hak, ada yang batil. Mimpi ada 3 macam. Mimpi ada 3 macam. Yang pertama ru'ya haq, atau disebut juga ru'ya sadiqah, atau disebut juga ru'ya salihah. Ru'ya ada 3. Yang pertama ru'ya haq, atau disebut juga ru'ya sadiqah, atau disebut juga ru'ya salihah. Yang kedua yaitu adghathu ahlam namanya. Yang kedua itu adghathu ahlam. Adghathu ahlam, adghathul hilm bisa, daghthul hilm bisa. Maknanya mimpi receh. Adghathul ahlam itu mimpi yang tidak ada artinya. Yang ketiga yaitu al-hulm, nightmare, atau mimpi buruk. Al-hulm. Yang pertama tadi apa? Ru'ya haq atau shadiqah atau salihah. Ini mimpi yang benar atau mimpi baik. Tanda-tandanya adalah dia bukan mimpi buruk seperti dikejar syaitan. Ya. Atau ketemu syaitan. Enggak, itu masuknya nomor 3 itu mah. Nightmare itu mah. Kadang ru'ya shadiqah itu mimpi yang mungkin terkesan kurang baik, tapi ada hikmahnya. Maksud kurang baik di sini bukan ketemu setan, bukan, tetapi ada sesuatu yang enggak enak di hatinya di mimpi, dari mimpi itu. Tapi itu ternyata mimpi yang hak, bisa terjadi. Tanda-tanda lainnya adalah mimpi yang hak ini teringat di benak, keinget. Apalagi kalau selalu terngiang, selalu keinget, berarti ini mimpi benar, ada sesuatu, ada tafsirannya. Itu mimpi hak. Dan seringkali mimpi yang hak ini tidak langsung menjabarkan maksudnya, tidak langsung menjabarkan kenyataan sebenarnya, melainkan pakai isyarat-isyarat dari benda atau binatang atau kejadian di mimpi itu. Ya, kadang-kadang begitu. Biasanya begitu. Itu namanya mimpi hak.
Dan mimpi para nabi itu semua hak dan wahyu. Sedangkan mimpi orang beriman itu, kalau mimpi itu baik, maka itu mimpi yang hak. Apalagi kalau selalu teringat, tapi bukan dalam konteks mimpi buruk. Ya, ini. Bahkan mimpinya seorang beriman itu salah satu bagian dari sekian puluh bagian kenabian yang menunjukkan bahwasanya itu pasti terjadi, itu pasti benar. Sebagaimana kenabian itu pasti benar. Tapi bukan bagian dalam kenabian maksudnya adalah dia jadi nabi, bukan, melainkan sebagaimana kenabian itu pasti hak, maka mimpi ini juga pasti hak. Apa maksud dari mimpi hak? Yaitu shadiqah, mimpi yang benar sesuai dengan kenyataan yang sedang berlaku atau akan berlaku, itu mimpi hak. Ya. Kemudian ada adghathu ahlam. Adghathu ahlam ini adalah mimpi yang tidak ada maknanya atau mimpi yang murni karena kebawa pikiran. Ini adghathu ahlam. Adghathu ahlam, mimpi yang tidak ada maknanya. Misal antum mimpi sesuatu yang kemudian setelah bangun antum lupa sama sekali, maka ini adghathu ahlam. Bunga tidur. Ya. Atau yang adghathu ahlam yaitu mimpi yang murni memang kebawa pikiran atau kebawa perasaan. Antum punya kesel perasaan sama orang atau kepikiran akan sesuatu, selentingan pikiran, kemudian itu kebawa ke mimpi, maka ini adghathu ahlam. Ini adghathu ahlam, bukan ru'yal haq. Misalnya antum lewat di gang, kemudian pas pulang dari warung antum melihat ada akhwat dan kemudian terngiang-ngiang sampai ke bawah mimpi. Pas bawah mimpi antum ketemu dia lagi. Terus dibuka cadarnya ternyata kuntilanak. Ini masuknya adghathu ahlam atau nightmare? Mimpi buruk nggak ini? Buruk bagi antum atau buruk bagi kuntilanak itu ketemu antum? Ini mimpi buruk masuknya. Ini masuknya mimpi buruk. Mungkin bukan masuk adghathu ahlam. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah raja Nabi Yusuf, raja ketika itu, raja Mesir, yang dia bermimpi tentang sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin dan seterusnya. Jadi 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan seterusnya. Maka kemudian dia minta ke para punggawa kerajaan, ya ayyuhal mala', wahai para punggawa sekalian, tafsirkan mimpi saya. Maka kata mereka nggak bisa nafsir, mimpi apaan kayak gini gitu. Kata mereka apa? Adghathu ahlam. Adghathu ahlam kata mereka. Ini adalah adghathu ahlam. Ini adalah bunga tidur doang raja. Jadi orang kadang kalau give up, dia nggak bisa menjawab. Kadang-kadang dia mengalihkan ke sesuatu yang menurut dia itu nggak ada artinya, padahal itu ada artinya. Maka kata para penggawa, adghathu ahlam. Itu cuma mimpi receh wahai raja, nggak ada artinya. Padahal itu artinya sangat besar untuk masa depan kerajaan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengartikan mimpi itu. Nah, apakah ini ru'ya haq? Iya, ini ru'ya haq. Karena ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebagian ulama mengatakan, ada ulama mengatakan bahwasanya pada asalnya raja Mesir tersebut bukan muslim. Pada asalnya raja Mesir tersebut bukan muslim. Ya, kalau emang benar bukan muslim, ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang kafir kadang-kadang mimpinya benar. Dan itu hak memang. Sebagian orang kafir kadang-kadang mimpinya hak benar. Walaupun mimpi tersebut menuju keburukan, tapi ada hikmahnya, mimpinya bisa benar. Contohnya Firaun. Kenapa Firaun itu yadbahuna abnahum wa yastahyuna nisahum? Kenapa Firaun itu menyembelih anak-anaknya Bani Israel, anak bayi Bani Israel, dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan Bani Israel? Kenapa? Berawal dari mimpinya Firaun. Karena dia bermimpi kerajaannya diremukkan, dihancurkan oleh salah satu pria lahiran dari kalangan Bani Israel. Maka dia panik, kemudian mengumumkan bahwa sejak saat ini kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, dari kalangan orang-orang ini, maka dibunuh saja. Karena muka Bani Israel itu beda sama muka Kipti. Kipti itu Mesir. Kan orang Bani Israel gitu kan, turunan Nabi Ibrahim, dan mereka turunan Syam, Palestina tadinya. Paham gak ya kawan? Adapun Kipti Mesir itu ada sendiri. Mesir itu punya peradaban sendiri ya kawan.
Ya, Mesir itu punya peradaban sendiri, Qibti, orang-orang Firaunnya itu. Kan kelihatan bengetnya itu, mukanya kelihatan. Oh, ini orang Bani Israel ini. Beda sama Qibti. Makanya mudah diidentifikasikan. Ya, berawal dari mimpi. Ini menunjukkan bahwa saya mimpinya orang kafir kadang-kadang benar. Tapi saya ingin mimpinya Firaun itu mimpi buruk yang membuat dia kalap dengan kerajaan, dengan kekhawatirannya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah mimpi apa? Hulm, yaitu mimpi buruk dari syaitan. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang hak itu dari Allah. Sementara mimpi buruk itu dari syaitan. Mimpi buruk itu adalah mimpi buruk, yaitu mimpi buruk ada berapa macam? Pertama, mimpi disiksa, mimpi disiksa. Maka ini dari syaitan. Kemudian disiksa atau ketemu syaitan, itu mimpi dari syaitan. Kemudian mimpi basah, itu dari syaitan. Makanya para nabi mereka tidak ada yang mimpi basah. Tidak ada yang mimpi basah. Ya. Karena mimpi basah itu dari syaitan, walaupun laki-laki menyenanginya, tapi itu dari syaitan. Kemudian mimpi pembongkaran aib orang di mimpi itu. Ini juga termasuk dari syaitan, kecuali jika pembongkaran tersebut ada kaitannya dengan maslahat dan doa-doa yang dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu bisa jadi dari Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya kok merasa badan selalu sakit, terus diminta, ya Allah, beritahu kepada kami sebabnya mengapa kami sakit misalnya. Maka kemudian dimimpikan berupa apa? Yaitu bahwasanya engkau disihir. Ada orang menyihirmu diam-diam gitu. Maka ini jawaban dari Allah kemungkinan besar, bukan dari syaitan. Hanya saja biasanya jawaban dari Allah itu tidak menunjukkan siapa pelakunya, biasa begitu. Ya. Taib, kemudian innaha la ru'ya haq, itu adalah mimpi yang hak. Kemudian dikatakan dalam azannya Bilal di azan fajar, as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum, ini ulama berselisih pendapat. Apakah ini diucapkan di azan pertama atau di azan kedua? Karena azan subuh itu ada dua azan, yaitu azan sebelum fajar shadiq, ada sekian belas atau sekian 20 menit atau sekian, itu azan pertama. Ya. Kemudian azan kedua yaitu azan menunjukkan masuknya waktu subuh. Itu azan kedua. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai lafal as-salatu khairu minan naum, apakah diucapkan di azan pertama atau kedua. Dikatakan oleh sebagian ulama di azan pertama, yaitu karena disebutkan di sini qaulu Bilal fi adzan fajar. Karena Bilal biasanya azan itu di azan pertama, sebagaimana hadis yang berkaitan dengan puasa. Jika kalian mendengar azan Bilal, maka lakukanlah makan, silahkan. Tapi ketika kalian mendengarkan azannya Abdullah bin Umi Maktum, maka selesai makan kalian. Ini dalil yang menunjukkan ini azan pertama. Oke? Karena azan kedua biasanya Abdullah bin Umi Maktum. Biasanya. Oke? Bukan azan Bilal. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua bahwasanya as-salatu khairu minan naum, ini azan kedua, dan pendapat ini lebih sahih. Pendapat ini lebih sahih. Lalu bagaimana menjawab alasan yang tadi bahwasanya kan Bilal biasanya azan pertama? Maka kita jawab bahwasanya itu tidak di dalam lafal hadis tidak disebutkan azan pertama atau kedua. Dan tidak disebutkan ini adalah azan Bilal di azan pertama, enggak disebutkan. Melainkan azan Bilal saja. Yang mana bukan tidak mungkin Bilal itu azan di azan kedua. Enggak ada penghalang azan Bilal azan di azan kedua. Itu alasan pertama. Ya. Dan juga memang di dalam hadis dikatakan bahwasanya pensifatan ini, bahwasanya ini adalah di azan pertama. Di azan pertama. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya penyebutan pertama di sini enggak mesti dimaksudkan dengan azan pertama, bahkan bisa dikatakan al-adzanul awal, ini maksudnya adalah azan kedua yaitu subuh. Loh kok bisa gitu? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini rakaatan, atau baina kulli adzanaini salatun. Antara kedua azan itu ada salat. Apa maksudnya kedua azan ini? Azan dan iqamah.
Iqamah itu disebutkan sebagai dimutlakkan sebagai azan juga. Jadi asar azanan, dua azan. Azan pertama dan ada iqamah, ini disebutkan dua azan. Ya. Maka ketika azannya Bilal azan pertama, maka maksud azan pertama di sini adalah azan masuknya waktu salat sebelum iqamah. Itu maknanya. Ya, itu yang kedua. Kemudian ala kulli hal itu yang lebih sahih lah. Kita enggak usah berlama di situ. Yang lebih sahih bahwasanya qad qamat as-salatu khairum minan naum itu di azan kedua subuh. Masuknya waktu subuh. Lagi pula itu sesuai kok dengan maksud. Ya, salat lebih baik daripada naum, daripada tidur. Yaitu wahai yang masih tidur salatlah. Karena sudah masuk waktunya salat. Adapun azan sebelum azan subuh, yaitu azan pertama, itu kan tujuannya bukan untuk mewajibkan salat atau mengumumkan wajibnya salat fardu di waktunya, melainkan untuk membangun orang untuk tahajud. Ya begitu. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya hadis berikutnya, fadhal. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط رواه الخمسة فذكروه مربعا. Kali ini hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Mahdzurah azan. Namun di situ disebutkan adanya tarji'. Nah, ini dalil adanya tarji'. Maka kalau ada tarji' berarti lafal jumlahnya 19. Kalau tidak ada tarji', maka lafalnya berjumlah 15. Sahih belum? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus secara sirri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bisa jangan lama-lama sirrinya. Karena yang sirri ini itu hanya orang sekitar aja yang dengar. Enggak perlu diangkat suaranya. Kalau kita pakai toa masjid, pakai metode ini, dikira mati kita. Ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kan enggak pakai tuh. Yang versi ini kan berarti 4 kali pertama itu secara sirri, dia hanya memperdengarkan orang sekitar saja, jangan orang luar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau panjang juga, orang luar yang di rumah-rumah bilang, ya mati, ya mati. Ya, entah ini mati listrik atau orang ini. Ya, sudah selesai mati lampu. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 10. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 12. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini 19 kalau antum pakai tarji'. Kalau enggak pakai tarji' berarti berapa? 15. Itu untuk adzan pada umumnya, kecuali adzan subuh. Kalau adzan subuh tambahkan 2, yaitu qad qamat as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Walakin dzakarat tapi dalam hadis riwayat Muslim ini dzakarat takbira fi awalihi maratain. Nah, ini versi lain lagi. Di sini menyebutkan takbir di awalnya cuma 2, enggak sampai 4. Tadi Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belakang langsung subhanallah. Emang dikira lagi sholat? Kayak itu emang gak apa-apa. Ini berarti ada tanwir. Ini namanya ikhtilaf tanawur. Ini yang disebut perbedaan yang bersifat variatif. Nah, kalau perbedaan sifat variatif dan sama-sama hadis yang sahih semua dan tidak bertabrakan satu sama lain,
maka dibolehkan untuk mentanwi', yaitu mentanwi' itu apa namanya? Memvariasikan. Ya, kadang pakai ini, kadang pakai itu boleh. Namun karena ini berkaitan dengan pendengaran umumnya orang, maka harus mempertimbangkan maslahat madarat. Gimana? Paham nggak di sini? Beda kalau misalnya kalau antum hafal doa istiftah. 4 doa istiftah antum hafal. Dan doa istiftah dalam satu sholat cuma satu doang. Maka antum dianjurkan mentanwi'. Itu antum tiap sholat itu beda-beda doa istiftah, itu bagus. Tapi kalau misalnya ke azan, ini kan bukan pribadi sifatnya, syiar. Kalau daerah tersebut pada belum paham, maka pahamin dulu mereka, baru kita lakukan. Gitu. Maka pahamin dulu mereka, baru kita lakukan. Jadi hal-hal yang kaitannya itu syiar atau berkaitan dengan orang, maka ada pertimbangan lebih, yaitu jangan sampai disalahpahami. Contoh misalnya sholat sujud tilawah. Sujud tilawah. Itu nggak semua jemaah ngerti ayat-ayat sujud loh. Maka lebih afdal sebelum sholat habis qomat, imam itu bilang ke jemaah sekalian, nanti di rakaat kedua insya Allah akan ada sujud tilawah. Nanti bareng sama saya. Lah kalau kayak gitu kan makmum enak gitu kan. Oh iya, siap. Bahkan makmum antisipasi nih. Taunya imamnya lupa sujud tilawah. Iya. Langsung sujud beneran. Langsung ruku terus sujud. Nah, di sini berarti kalau berkaitan dengan salat orang, pertimbangkan itu. Berikan orang edukasi dulu, ya. Juga soal istisqa. Ya, jangan ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ngajak orang. Tok, woi istisqa yuk. Hah? Apaan bang? Istisqa. Apa ya? Ya katrok lu, makanya belajar dong, gitu kan? Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya. Ya, tadi seperti itu. Ya, kita lanjut. Hadis terakhir, fadhil. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa yutira al-iqamata illa al-iqamata, yakni qawluhu qad qamatis salatu, yakni qawluhu qad qamatis salatu, muttafaqun alaih, wa lam yadhkur Muslimun istisna'a. Walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Baik, kita lanjut di sini, ya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, umira Bilal diperintahkan an yasfa'. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Syafa' genap, watr ganjil, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, yaitu berarti 2 kali, dan mengganjilkan iqamah illal iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan qomat kecuali lafal qomat. Karena lafal iqamah intinya di qad qamatis shalah, itulah lafal iqamat. Qad qamatis shalah gitu. Itu qomat. Makanya disebut qomat dari ini, qamat. Iqamah, qomat. Ya, jadi adapun iqamah itu tidak ganjil melainkan genap 2 kali. Kayak Allahu Akbar, dan juga sebenarnya Allahu Akbar takbir juga 2 kali, tapi tidak disebutkan di hadis. Ya. Allahu Akbar. Nah, lihat dalam hadis Bukhari Muslim ini, antum perhatikan baik-baik. Umir Bilal an yashfa'al adzan. Namanya azan 2 kali. Ya. Rata-rata genap, ya. Coba antum perhatikan, azan ada enggak yang ganjil? Paling la ilaha illallahnya doang, ya enggak? Akhirannya doang. Baik. Kalau iqamah itu ganjil semuanya, kecuali di sini qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah 2 kali. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim ini, atau dalam riwayat Bukhari itu kan dikatakan iqamah itu ganjil semua. Dan dalam riwayat Muslim
Dalam riwayat Bukhari ada istitsna, pengecualian. Iqamah ganjil semua kecuali qad qamatis shalah doang, kecuali satu doang, yaitu apa? Qad qamatis shalah. Paham enggak di sini? Jadi semua kalimat dalam qomat itu satu kali saja kecuali qad qamatis shalah. Ini dipertahankan oleh sebagian mazhab. Antum pernah dengar enggak? Orang qomat Allahu Akbar sekali doang. Enggak pernah. Di Sunda siapa? Alian. Namanya siapa nih? Alian. Di Sunda ada enggak yang azan sekali qomat Allahu Akbar sekali doang? Antum Sunda mana sih? Enggak ada tak? Pernah dengar? Qomatnya Allahu Akbar sekali doang. Pernah? Di mana? Priuk. Jakarta Utara. Masjid apa tuh? Ormasnya apa? Amir Biki yang dulu. Ya Amir Biki. Itu ormasnya apa? Ada ormasnya enggak? Anda taunya Amir Al-Ud, Anda taunya. Ya. Itu sebagian pakai itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu gitu komandannya. Ayyala shalah, ayyala falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang kayak gitu. Biasanya orang tua tuh yang kayak gitu. Tua enggak? Yang qomat tua? Iya itu. Wah, Masya Allah. Antum sama Amir Biki lebih duluan mana? Udah nggak ada itu orang. Ya, Masya Allah. Iya, jadi itu pakai Allahu Akbar satu doang. Dia doang kan? Dan itu orang. Tapi tua rata-rata yang gitu kan orangnya. Ada yang muda nggak? Ya. Teman antum tua-tua ya? Iya. Masya Allah. Iya. Oke. Jadi bacanya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya, itu ada. Anda juga ada di masjid di daerah Kelapa Gading. Ada masjid, lupa namanya. Ada isi kajian di situ. Itu kalau misalnya beliau yang qomat itu selalu beliau itu Allahu Akbar sekali. Ya. Dan kalau misal itu sangat mempertahankan dalil ini gitu loh. Dan ketika beliau jadi imam kan ini imam nih, imamnya sholat setiap selesai ruku kan ya tidak katanya sallallahu imamnya tua. Bacanya itu baca sallallahu alhamdulillah. Itu langsung keras Rabbana walakal hamd. Kenapa begitu? Mempertahankan hadis Nabi SAW. Dan jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, katakanlah Rabbana lakal hamd tanpa mengatakan sami'allahu liman hamidah. Gitu. Itu ada orang seperti itu, tapi orang tua banget gitu. Pede dia kayak gitu. Ya, begitu. Qomatnya sah enggak? Ya sah saja qomatnya. Karena melihat zahir dari hadis riwayat Bukhari ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau antum nemuin ya seperti ini biasanya udah tua orang. Dan kemudian pakai dalil ini biasanya. Begitu. Dan masjid yang Anda temukan itu masjid orang Persis. Tapi enggak tahu apakah mazhab orang Persis kayak gini pakai hadis ini terang-terangan apa benar-benar pakai ini doang atau gimana enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, mungkin begitu. Ya, cukup insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.